Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia dan juga karena alami. Jadi, ada pencemaran tanah alamiah dan ada pencemaran tanah buatan. Adanya bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya, seperti polutan dan juga kontaminan yang menyebabkan pencemaran tanah terjadi. Pencemaran tanah ini menjadi salah satu penyebab rusaknya kesehatan manusia hingga kesehatan flora dan fauna. Meninjau pada kasus kontaminan polusi terhadap tanah, banyak yang disebabkan oleh penyebab alamiah di dalam tanah itu sendiri. Hal ini terjadi ketika kadar kontaminan tersebut tinggi serta masih tetap bisa menimbulkan pencemaran terhadap tanah dan tetap beresiko. Sama halnya dengan pencemaran udara dan juga pencemaran air. Pencemaran tanah bukanlah permasalahan sederhana. Dengan kata lain, pencemaran tanah adalah salah satu permasalahan yang perlu diberikan perhatian besar. Terutama di beberapa dekade terakhir, pencemaran tanah menjadi masalah yang serius dari waktu ke waktu. Polusi yang terjadi pada tanah disebabkan karena adanya pengendapan akibat bahan limbah, baik yang berupa limbah padat maupun limbah cair. Pengendapan tersebut terjadi di permukaan tanah hingga di bawah tanah. Proses pengendapan ini bisa mencemari tanah dan tentunya air tanah juga. Penyebab pencemaran tanah. 1. Disebabkan oleh limbah organik dan anorganik. Penyebab dari pencemaran tanah yang pertama disebabkan oleh limbah organik dan juga limbah anorganik. Definisi dari limbah organik sendiri adalah limbah yang dalam proses penguraiannya tidak memakan waktu dan proses yang lama. Hanya dengan waktu yang singkat limbah ini akan mudah terurai. Sedangkan, limbah anorganik memakan waktu yang lama dan proses yang panjang agar bisa terurai. Contoh dari limbah organik, seperti sampah bekas makanan, sayuran-sayuran sisa, dan juga daun yang sudah membusuk. Contoh dari limbah anorganik adalah segala macam plastik, kaleng, botol bekas dan lain sebagainya yang bukan berasal dari material organik. Penyebab dari pencemaran tanah berikutnya adalah limbah yang berbentuk cair dan limbah yang berbentuk padat. Seringkali masyarakat menganggap enteng keberadaan limbah cair yang berasal dari sisa pembuatan suatu produk tertentu. Limbah cair ini mayoritas dihasilkan oleh sektor industri, baik itu industri yang besar maupun industri yang kecil. Limbah cair ini memang mayoritas dihasilkan dari limbah pabrik. Namun, limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan urusan domestik masih sebagai penyumbang terbanyak pencemaran pada tanah. Contoh-contoh limbah cair yang berasal dari rumah tangga dan urusan domestik, seperti limbah air bekas mencuci baju, mencuci piring, air bekas deterjen, atau air bekas karbol untuk mengepel lantai. Tanpa kita sadari bahwa kegiatan yang melibatkan aktivitas pertanian juga dapat menyebabkan adanya pencemaran tanah. Pertanian ini menghasilkan banyak sekali limbah yang berbahaya. Zat berbahaya yang dihasilkan untuk kegiatan pertanian adalah pupuk kimia dan juga zat pengusir hama yaitu pestisida. Pencemaran tanah akibat kebakaran hutan ini terjadi karena zat-zat penting yang terkandung di dalam tanah telah mati akibat terbakar oleh api. Banjir dapat menimbulkan lapisan unsur hara yang ada dalam tanah perlahan-lahan menghilang karena terbawa oleh arus dari air. Hilangnya unsur hara menimbulkan tanah menjadi tercemar. Selain banjir, gunung meletus juga dapat menciptakan pencemaran terhadap tanah. Tanah yang terselimuti abu vulkanik, pasir, dan material berbahaya lainnya yang dikeluarkan gunung berapi dapat membuat tanah menjadi kekeringan. Meskipun abu vulkanik dan material berbahaya lainnya dapat merusak tanah, tetapi setelah keadaan berubah menjadi normal kembali, tanah yang tertutup tadi akan berubah menjadi lebih subur dan gembur seiring dengan berjalannya waktu. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan. Penyakit jangka pendek. 1. Kelelahan. 2. Sakit kepala. 3. Muntah dan mual. 4. Sakit pada dada. 5. Ruam pada kulit. 6. Iritasi pada mata. 7. Permasalahan pada pernapasan terutama paru-paru. Penyakit jangka panjang yang disebabkan oleh pencemaran tanah. 1. Kanker.
2. Kerusakan sistem saraf. 3. Kerusakan ginjal. 5. Kerusakan hati. 2. Dampak terhadap ekosistem. Dengan adanya perubahan dalam struktur dan kandungan yang terdapat di dalam tanah, tentunya akan memberikan efek perubahan pada sistem metabolisme seluruh organisme yang hidup dan tinggal di dalam tanah. Jika organisme di dalam tanah berkurang, maka akan berpengaruh pada ekosistem yang pada akhirnya memutus siklus dari rantai makanan. 3. Menurunkan kesuburan tanah. Dampak berikutnya yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah adalah hilang atau tidak adanya biota-biota tanah atau juga mikroflora yang terdapat di dalam tanah. Tentunya kehilangan biota-biota ini sangat merugikan karena membuat tanah tidak segembur dan sesubur seperti sedia kala. Solusi pencemaran tanah. 1. Menghindari aktivitas pertanian berlebihan. 2. Mengurangi waste footprint terhadap manusia. Tahukah kamu apa itu waste footprint? Waste footprint ini adalah limbah yang kita hasilkan berupa sampah yang sulit terurai. Jadi, manusia harus berusaha untuk mengurangi penggunaan limbah anorganik, seperti plastik, dan materi yang memerlukan proses lama untuk terurai. 3. Pencucian tanah. Dengan melakukan pencucian tanah, hal ini berguna untuk menghilangkan berbagai macam kontaminan yang ada di dalam tanah. Cara melakukan pencucian tanah dengan menggunakan air yang bersih dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan tanah yang belum terkontaminasi. 4. Bioremediasi. Selanjutnya, metode dan solusi yang digunakan untuk mengatasi pencemaran tanah adalah dengan bantuan mikroorganisme yang memiliki kemampuan menyuburkan tanah. 5. Kurangi barang kemasan. 6. Berhenti membuang sampah di tanah. 7. Berkebun organik.